wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian fungsi dan jenis arsip. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imami Putri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nek Layanti. Baiklah, langsung saja masuk ke video kita. Selamat menonton. Yang dalam istilah bahasa Indonesia ada yang menyebutkan sebagai warkat. Warkat adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek atau pokok persoalan. Pengertian arsip menurut asal katanya. Kata arsip berasal dari bahasa Belanda yakni archief atau tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, dan surat-surat. Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dalam istilah file yang berasal dari bahasa Latin, filum yang berarti tali atau benang. Pada awalnya, orang-orang Inggris menyatukan arsip dengan cara mengikatnya dengan tali atau benang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima di lembaga-lembaga dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengertian arsip menurut para ahli, beberapa pendapat dari para penulis tentang arsip adalah: yang pertama, menurut Idris et al., ia mengatakan bahwa arsip adalah memberikan perumusan bahwa kumpulan surat menyurat yang terjadi karena suatu pekerjaan aksi, transaksi yang disimpan bila dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk pelaksanaan tugas atau tindakan selanjutnya. Arsip berarti juga suatu gedung di mana diadakan pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan surat-surat. Pengertian arsip menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, bahwa arsip adalah segala kertas, naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan, atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifat aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan. Fungsi arsip secara fungsi. Arsip sebagai informasi terekam yang diciptakan oleh organisasi pencipta arsip, kelembagaan, dan perseorangan yang terdiri atas arsip dinamis rekod dan arsip statis atau arsivus. Arsip dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis dapat dilihat dari kegunaannya. Dibedakan atas, yang pertama adalah arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta masih dikelola oleh unit pengolah. Arsip inaktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-menerus dipergunakan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Jenis pengelolaan arsip yang baik berperan dalam aktivitas organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan keputusan, atau penyusutan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. Bentuk arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang. Namun, dalam sebagian besar kantor, arsip memang terutama berupa surat atau dokumen yang berbentuk lembaran kertas yang bertulisan. Untuk dapat mengenal arsip, bisa dilihat dari beberapa dimensi, yaitu berdasarkan fungsinya, arsip ada dua, yaitu arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Yang kedua yaitu arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.
Selanjutnya berdasarkan nilai gunanya, menurut kegunaannya ada bermacam-macam arsip, yaitu yang pertama arsip bernilai informasi, contohnya pengumuman, pemberitahuan, undangan dan sebagainya. Selanjutnya arsip yang bernilai administrasi, contohnya ketentuan-ketentuan organisasi, keputusan prosedur kerja, uraian tugas pegawai dan lain. Arsip yang bernilai hukum, contohnya akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, akte perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, keputusan peradilan, dan lain sebagainya. Arsip bernilai sejarah, contohnya laporan tahunan, notulen rapat, gambar atau foto peristiwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu arsip yang bernilai ilmiah, contohnya hasil penelitian. Selanjutnya arsip yang bernilai keuangan, contohnya kwitansi, bon penjualan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Arsip yang bernilai pendidikan, karya ilmiah para ahli, kurikulum satuan pelajaran, program pengajaran, dan sebagainya. Selanjutnya arsip berdasarkan sifat tingkat penyimpanan atau pemeliharaannya. Menurut sifat tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, ada beberapa macam arsip, yaitu sentral, yaitu arsip yang disimpan pada suatu pusat arsip atau depo arsip yang dipusatkan penyimpanannya dan pemeliharaannya pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya arsip pemerintahan yang mengandung nilai khusus yang ada disimpan secara nasional di Jakarta, yaitu pada Lembaga Arsip Nasional Pusat yang disebut dengan nama ANRI. Selanjutnya arsip nasional Republik Indonesia. Sedangkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dan memelihara arsip di daerah yaitu perpustakaan arsip daerah. Arsip sentral disebut juga arsip makro atau arsip umum karena merupakan gabungan ataupun kumpulan dari berbagai arsip unit. Selanjutnya arsip unit, yaitu arsip yang disimpan di setiap bagian atau setiap unit dalam suatu organisasi. Arsip unit juga disebut arsip mikro. Keasliannya, arsip dibedakan beberapa arsip, yaitu yang pertama arsip asli, yaitu dokumen utama yang dibuat dan ditujukan pada pihak yang paling berkepentingan atau pihak utama. Selanjutnya arsip tebusan merupakan dokumen biasa dalam bentuk surat yang dibuat bersama-sama dengan arsip asli atau arsip utama, namun tidak ditujukan kepada pihak utama. Selanjutnya arsip salinan merupakan dokumen tiruan yang dibuat secara duplikasi atau diketik ulang, di mana isi atau kontennya sama dengan dokumen asli. Selanjutnya arsip petikan merupakan arsip yang dibuat dengan cara mengutip sebagian dari isi dokumen asli. Selanjutnya arsip berdasarkan subjeknya. Menurut subjeknya, arsip ada bermacam-macam, yaitu pertama arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah pembayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua arsip kepegawaian, contohnya daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran kerja, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya arsip pemasaran, contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, daftar harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu arsip pendidikan, contohnya kurikulum satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, transkrip mahasiswa, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam arsip seperti naskah perjanjian atau kontrak, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan tabel, gambar atau foto, compact disc atau CD, DVD, pita rekaman, mikrofilm, disket, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat kepentingannya, menurut sifat kepentingannya ada beberapa macam arsip, yaitu yang pertama arsip tidak berguna atau non-esensial, contohnya surat undangan, memo. Selanjutnya arsip yang berguna, contohnya presensi pegawai, surat permohonan cuti, surat pesanan barang, dan lain sebagainya. Arsip penting, contohnya surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan. Arsip vital, contohnya akte pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah atau bangunan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.